Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Saksikan Sabi, program inspirasi. Sabi, sharing asik bareng Abi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar nih yang ada di studio kita kali ini nih? Alhamdulillah. Masya Allah. Apa kabar juga sahabat Sabi yang ada di rumah? Alhamdulillah, sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, pada hari ini kita akan kedatangan bintang tamu di program Sabi, dan insya Allah bintang tamu kita pada sore hari ini adalah orang-orang atau orang yang keren, orang yang memiliki kepemimpinan yang bagus, ya. Nah, kira-kira siapa orangnya? Saya kasih profilnya. Lihat tangan saya. Nah, baru saja kita lihat profil daripada bintang tamu kita pada sore hari ini, Hasbi Syuhada. Langsung kita tanya-tanya atau kita langsung wawancarai, karena banyak informasi yang saya dapatkan dari tim kru kalau Hasbi ini memiliki jiwa kepemimpinan yang dahsyat. Ya. Assalamualaikum Bang Hasbi. Abi, gimana kabarnya Abi? Alhamdulillah, saya sehat. Hasbi gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hasbi, sibukannya sekarang lagi apa nih? Sekarang baru 1 bulan ini udah mulai kerja di perusahaan. Iya, sambil kita cari pengalaman sambil ngisi waktu karena sedang daftar S2 juga. Baik. Gitu. Jadi boleh nggak ceritain sedikit tentang pengalaman Hasbi sampai bisa menjadi ketua PPI Malaysia Utara ya? Iya, Malaysia Utara ya? Malaysia. Ya, Utara Malaysia. Nah, itu boleh nggak ceritain sedikit tentang masalah perjalanan karir berorganisasinya dong? Oke, pertama itu dimulai dari kesukaan saya untuk public speaking ya, ketika SD dulu. Jadi seneng ngomong dulu ya? Suka diikutin lomba-lomba kayak puisi dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu berlanjut ketika SMP ada pemilihan ketua OSIS. Informasi yang saya dengar, ketua OSIS ini nanti banyak sambutan gitu. Iya. Nah, Betul, ya. dari situ kayaknya berarti banyak public speakingnya, pengen aja gitu masuk. Masuk, ternyata di situ belajar, ternyata jadi ketua OSIS itu nggak cuma hanya public speaking, tapi juga managerial skillnya, POLC ya, planning, organizing, leading, controlling. Terus berlanjut lagi ketika waktu udah SMA. Waktu udah SMA itu saya ngelihat OSIS yang saya lihat dibanding SMP yang dulu, itu ternyata jauh lebih komprehensif dibanding SMP, karena memang jenjang umurnya, jenjang pendidikannya juga lebih tinggi SMA dibanding SMP. Terus habis itu ikut OSIS SMA dan qadarullah diamanahkan untuk jadi ketua OSIS, dan justru tempaan terberat itu ada di situ. Tempaan yang paling berkesan ada di OSIS SMA. OSIS iya, SMA. Justru. Betul. Di Manfaat ya? Iya, betul. Sama kita. Kita kan satu alma mater lah. Iya. Terus lanjut, boleh? Terus lanjut berujung ketika udah kuliah, saya melihat ada satu puzzle yang kosong dalam keorganisasian mahasiswa Indonesia di luar negeri. Di situ saya berniat untuk masuk mengisi puzzle yang kosong tersebut dengan bekal yang udah saya dapatkan ketika SMA dulu. Gitu sih, kurang lebih gitu aja sih. Jadi berangkatnya dari SMP. Iya, berangkat jadi mulai ketua OSIS. Ketua OSIS itu dari SMP. SMP-nya di mana? Madrasah Pembangunan UIN. Oh, MP UIN. MP UIN. MP UIN. Iya. Nah, MP UIN mana nih? Alma maternya nih. Masya Allah, nih orang hebat nih, ya, MP UIN. Itu Ustadz kita juga ada dari MP UIN. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, berarti ada keinginan untuk melanjutkan studi lagi? Betul, sekarang lagi daftar di University of Leeds, UK. Cuman memang prosesnya agak lama, jadi sambil menunggu beasiswa, sambil menunggu pengumuman, cari pengalaman kerja dulu. Cari pengalaman kerja. Iya. Nah, terus sebenarnya lebih senang bekerja atau lebih senang belajar sih? Lebih senang belajar pasti. Lebih senang belajar. Saya lebih suka aktif di bidang akademik dan juga sosial. Jadi sebenarnya kalau dibilang kenapa bekerja, ya memang ngisi waktu aja dan cari pengalaman gitu. Nah, tuh, ini pelajaran nih buat audiens kita ya yang ada di sini, terutama para santri-santri Rumah Quran Askaf, bahwa bintang tamu kita pada sore hari ini adalah beliau senang banget belajar. Nah, mudah-mudahan ini menular kepada
adik-adik semua ya, insya Allah ya. Amin. Baik, Bang Hasbi, kalau tadi mau melanjutkan ke UK, Iya. emang nggak khawatir apa nanti tersesat di sono? Oh, enggak sih, karena kita kan manusia saling melengkapi. Oh. Kita nggak ngelihat ras, nggak ngelihat apa namanya kenegaraan, nationality dan lain sebagainya. Selama kita punya keinginan untuk approach to someone, pasti seseorang itu akan bersedia untuk membantu kita. Tapi bahasa Inggrisnya juga pasti bagus dong. Ya cukup lah, insya Allah. Baik nih. Ada pertanyaan lagi nih Bang Hasbi nih. Kan kita nih kita ngobrolin tentang masalah anak muda lah ya. Iya benar. Kan anak muda tuh sekarang tuh lagi senang-senangnya bereksplorasi. Benar. Bahkan sekarang tuh anak muda tuh lagi banyaknya goyang-goyang di TikTok nih. Benar. Tapi kita tuh punya program di Askaf itu punya program apa namanya? Muda, milenial dan mengaji. Okay. Nah kira-kira nih Hasbi itu punya bayangan nggak sih kalau mendengar kalimat itu? Muda, milenial, mengaji. mengaji. Dari dua kata pertama tentang muda dan milenial, kita pasti langsung terreferensi atau terasosiasikan pikiran kita tentang bonus demografi ya. Oke. Nah, kita sekarang dalam proses Indonesia ini mengalami bonus demografi di mana umur produktifnya itu jauh lebih banyak daripada umur tidak produktifnya. Betul. Nah, kemungkinan besar langkah kita sampai 2045 nanti ditentukan oleh orang-orang seperti kita ini milenial yang umurnya rentang antara 20 sampai 40 sekarang ini gitu kan. Nah, oleh karena itu yang saya pikirin bahwa kita harus menjadi milenial yang membawa konten atau membawa muatan-muatan positif. Tentunya kita sebagai Islam juga membawa nilai Islam supaya perubahan Indonesia ke 2045 nanti dipengaruhi oleh orang-orang seperti kita yang tidak memisahkan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai sosial budaya. Dan itu penting banget sih. Masya Allah. Itu yang pertama tentang dua kata yang pertama. Dua kata itu. Selanjutnya kita bicara tentang mengaji. Saya langsung berpikir tentang dua tokoh yang sekarang lagi giat-giatnya mempromosikan, mengalgamasikan tentang literasi. Karena mengaji itu kan nggak hanya tentang mengaji Al-Quran, tapi juga mengaji atau mengkaji. Belajar tentang. Karena berangkatnya dari Iqra. Dari Iqra. Betul. Belajar tentang disiplin-disiplin ilmu tertentu yang disukai oleh seseorang gitu kan. Ada dua sosok. Yang pertama adalah Ustadz Aan Chandra Talib. Iya. Dan yang kedua adalah Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Dua orang yang sedang giat melakukan eksplorasi literasi, terutama yang mengangkat Islam itu masuk ke dalam ranah akademik. Karena dalam peradaban Islam ini kadang-kadang kita sering terlalu berkiblat kepada barat, begitu ya Abi ya? Betul. Kita kalau misalkan belajar politik kembali lagi ke Plato. Kalau kita belajar ekonomi ke Adam Smith, mungkin teman-teman di sini ada yang fakultas ekonomi, ke Adam Smith tentang Wealth of Nation, liberalisasi ekonomi dan lain sebagainya. Padahal pemikir Islam pada abad-abad ketika dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu sudah memproduksi pemikiran-pemikiran yang sangat baik. Nah, tugas kita lah kembali untuk menarik itu supaya relevan dengan ilmu pengetahuan di dunia sekarang. Jadi mengkaji itu itulah yang saya pikirin. Iya, Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu untuk Hasbi Syuhada. Ini konten berat ini. Ya, tapi artinya bahwa anak-anak muda itu memang harus cerdas. Anak-anak muda itu memang harus banyak literasi gitu Hasbi ya. Betul. Iya, jadi bukan cuma sekedar joget-joget, bukan cuma sekedar main Facebook, main Instagram, tapi juga bagaimana anak muda lebih banyak membaca, lebih banyak menambah wawasan. Dan satu hal lagi, bahwa anak muda itu harus banyak bergaul agar tidak tidak kuper jadinya. Iya, betul. Tidak kuper ya. Iya. Nah, baik. Nah, kalau Hasbi sendiri sebetulnya bagaimana sih cara ngatur waktunya sekarang ini kan sekarang udah sibuk bener ya. Udah sibuk sekarang lagi kerja kan. Nah, itu mengatur waktunya. Nah, ini mengatur waktu ada 3 hal. Yang pertama antara pengen belajar lagi tadi, studinya. Yang kedua adalah tentang pekerjaannya. Dan yang ketiga tentang asmaranya. Ini 3 ini nih. Maksudnya asmara tuh artinya apakah ada niatan mau nikah misalnya, dan itu boleh kita sharing. Jadi kalau ini baru 1 bulan terakhir saya aplikasikan sih ya, Abi. Jadi saya bekerja itu 8 to 5 dari jam 8 sampai jam 5. Iya. Terus saya juga sedang mempersiapkan aplikasi ataupun pendaftaran yang kontennya juga nggak sedikit untuk program S2 saya nanti. Jadi kebanyakan yang saya lakukan adalah saya mempersiapkan dari pagi itu, tentunya ibadah nggak dilupakan ya. Iya, betul. 8 sampai 5 itu fokus untuk profesional karena kita sudah terikat dengan kantor, jadi harus memberikan
sepenuhnya untuk kantor, untuk jam 8 sampai jam 5. Terus saya pulang nyampe rumah dengan segala sisipan-sisipan lainnya mungkin sekitar jam 8. Saya berkomitmen untuk tidur lebih awal. Sekitar jam setengah 9 saya udah beres-beres tidur, untuk kemudian bangun lagi jam setengah 2. Bangun jam setengah 2 itu biasanya saya kasih waktu untuk mereview aplikasi saya, mempersiapkan juga dokumen-dokumen, dan yang ketiga adalah literasi itu tadi. Saya memastikan ada sekian halaman yang saya baca dalam malam itu. Jadi saya menyisihkan waktu itu untuk belajar. Jadi sepertiga malam itu selain digunakan juga buat sholat, tapi juga digunakan untuk baca. Iya betul. Untuk baca, masya Allah. Boleh tepuk tangan lagi dong. Nah, ini seru. Ini seru nih. Nah, terus kita nge-review tadi kembali tentang masalah, nggak apa-apa ya, kita tanya tentang masalah. Ada nggak sih keinginan mau menikah muda tuh? Ya alhamdulillah udah ini sih Ustadz. Abi kira-kira mungkin tahun depan bulan Syawal. Masya Allah, insya Allah kita doakan semuanya ya. Semoga urusannya semuanya lancar, ya nggak? Pekerjaannya lancar. Apalagi tadi, studinya lancar. Asmara syar'inya juga lancar. Amin ya. Dan jadi mudah-mudahan di sini menjadi sosok impian untuk anak-anak muda yang bisa menjadikan Hasbi sebagai influence ya, bahwa menikah muda juga nggak masalah kan? Nggak masalah ya? Iya, nggak diburu-buru tapi. Nggak diburu-buru, jadi menikah di waktu yang tepat ya, bukan di waktu yang cepat. Iya betul. Betul. Baik, nah kita flashback sedikit tentang cerita bahwa Hasbi ini pernah jadi ketua PPI di Malaysia Utara ya, Utara Malaysia gitu. Emang susah nggak sih buat jadi PPI itu? Buat jadi PPI itu ya, syarat pertama untuk menjadi PPI itu sendiri adalah ya kuliah di luar negeri. Kuliah di luar negeri pastinya ya, nggak mungkin ya. Jadi nggak begitu sulit gitu ya. Yang kedua adalah ya menyediakan waktu, berkomitmen dan lain sebagainya. Itu secara umum sama seperti organisasi pada biasanya ya. Tapi yang menjadi kesulitan ketika menjalankan PPI adalah fokus kita adalah untuk bagaimana mengempower, memberdayakan WNI baik itu mahasiswa maupun non mahasiswa untuk kemudian tidak menjadi beban negara Indonesia di luar negeri gitu. Itu secara garis besarnya, karena banyak kasus-kasus yang ditemukan TKI kita ya, terutama di Malaysia itu banyak yang memaksakan dirinya masuk ke Malaysia secara ilegal sehingga menjadi kemudian beban untuk kedutaan yang ada di sana, kedutaan kita. Selain dari beban itu sendiri, kita juga sebagai warga negara ada rasa kepedulian, karena bayangin Abi, kalau mereka ada patrol, mereka itu tinggal di perbatasan Malaysia Thailand. Kalau mereka ada patroli dari imigrasi Malaysia, mereka harus tinggal di hutan selama 2 minggu untuk menghindar dari patrolinya. Itu gambaran kecilnya aja gitu Abi. Selain daripada ada orang yang hamil harus dipenjara karena nggak punya izin tinggal dan lain sebagainya, itu kan harus yang kita hadirkan rasa mahasiswa itu untuk membantu orang-orang seperti mereka gitu kan. Kalau misalkan kita lihat mahasiswa atau PPI itu ketika di level atau di tataran akademik, kita sebagai pembelajar yang tingkatnya di atas SMA seperti biasa mahasiswa. Tapi secara sosial masyarakat, kita harus menjadi orang yang bisa menjembatani antara komunikasi WNI itu kepada pemerintah. Nah, itulah yang kesulitan-kesulitan yang kita coba untuk kemudian bisa kita perbarui lagi sehingga kedepannya PPI hadir untuk membantu orang-orang seperti ini. Masya Allah. Jadi artinya pada masa itu bukan cuma memikirkan organisasi aja, tapi juga memikirkan orang banyak. Iya, memang seperti itu. Seperti itu ya. Seperti itu. Terus kalau boleh tahu dulu apa sih cita-cita atau harapan tertinggi pada saat menjadi ketua PPI atau bahasanya adalah program yang unik dari yang diunggulkan oleh Hasbi pada saat itu? Oke, Abi. Jadi saya punya 2 cita-cita ketika saya qadarullah dipilih untuk menjadi ketua PPI University Utara Malaysia gitu ya. Yang pertama adalah saya ingin TKI yang tinggal di Utara Malaysia ini mendapat perhatian khusus dan bantuan advokasi untuk kemudian berbicara kepada kedutaan kita, sehingga ketika mereka mempunyai masalah, disitulah peran strategis yang kita laksanakan. Itu yang pertama, dan alhamdulillah kita mampu melaksanakan itu sampai akhir periode. Sampai akhir periode dan bisa dilegasikan untuk periode selanjutnya. Yang kedua adalah sebenarnya cita-cita saya untuk menjadi tuan rumah simposium PPI dunia di kampus saya. Itu cita-cita yang sangat saya inginkan. Tapi qadarullah memang ternyata lokasi kampus saya terlalu jauh dari bandara, sehingga saya dapat kemudian mempromosikan kampus saya untuk menjadi tuan rumah
PPI Kongres PPI Malaysia. PPI Jadi bukan Malaysia. PPI dunia, hanya Tapi PPI Malaysia. PPI Malaysia. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan itu saya rasa sudah menjadi sesuatu yang bisa saya tinggalkan untuk teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Jadi apa namanya perjalanan itu dilewati satu demi satu dan banyak tantangan pastinya ya. Pasti banyak tantangan. Nah kalau menurut Bang Hasbi sebetulnya kan sebagai pernah menjadi seorang pemimpin di organisasi dari SMP, SMA, universitas di PPI luar negeri berarti ya. Berarti artinya organisasi luar negeri ya. Betul. Nah ada nggak sih tokoh pemimpin yang menjadi rujukan dari Bang Hasbi? Saya pikir tentunya sebagai umat muslim kita semua ya pasti mengidolakan Nabi Muhammad yang begitu sempurnanya memimpin di era kepemimpinan beliau sampai sekarang, legasinya pun masih kita rasakan. Betul, gitu. betul. Tapi yang kedua adalah saya juga punya secara private gitu, secara pribadi saya mengidolakan seorang yang bernama Silmi Karim. Silmi Karim. Iya, Silmi Karim. Silmi Karim. Silmi Karim yang pertama itu dia yang bergerak di bidang private sector. Yang saya yang saya idolakan adalah bagaimana dia bisa mensintesa antara data dan intuisi. Jadi kadang-kadang kalau kita memimpin kita perlu data kan untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Tapi kalau misalkan data itu terbatas, kita juga perlu intuisi. Kita perlu kalau misalkan kalau hewan itu kan punya insting gitu ya. Insting, ya, kita perlu insting untuk kemudian tanpa harus berlandaskan dengan data kita mampu mengeluarkan kebijakan terbaik gitu. Mana yang terbaik berarti ya? Iya betul. Jadi secara rasionalisasi pikiran saya rasa Silmi Karim itu salah satu idola saya. Mungkin teman-teman yang di rumah pemimpin di sini bisa baca biografi beliau sebagai dokternya BUMN sakit gitu ceritanya. Gitu. Itu yang pertama. Sejak kapan itu suka sama beliau? Sejak 2018 ketika saya mulai kenal beliau di beberapa forum kepemimpinan, dia dikenal sebagai dokter BUMN sakit. Jadi BUMN sakit dipimpin dia, kemudian bisa mengalami perubahan-perubahan perbaikan. Baik. Nah, tantangan terbesar pada saat jadi pemimpin, karena dulu ngejabat jadi ketua OSIS di SMP, SMA, lalu di PPI, apa sih yang terberat menurut Hasbi? Gini Bi, mungkin boleh saya bagi dua ya. Boleh. Pertama secara moral ya. Ya. Secara moral tantangan terberat adalah pertama ketika visi kita tidak sesuai dengan visi mayoritas apa yang kita bawahi. Betul. Kadang-kadang kita nggak menghendaki sesuatu itu terjadi karena kita tahu Ya. itu mudorotnya lebih besar dan lain sebagainya, tapi ternyata mayoritas teman-teman kita di bawah sana merasa bahwa nggak apa-apa, kita go on aja dengan hal yang kita laksanakan sekarang. Itu jadi secara moralitas itu berat banget ya. Berat untuk dilaksanakan. Tapi kedua secara teknis yang berat adalah ketika pertama kali saya ngejabat jadi ketua PP yang di Utara Malaysia ini, wakil saya ternyata nggak bisa datang ke Malaysia. Kenapa alasannya? Terhenti karena alasan finansial keluarga. Jadi dia harus ada di Indonesia selama setengah periode. Jadi saya melaksanakan setengah periode ini sebagai single parent. Iya, kurang lebih begitu. Jadi secara teknis itu sih yang paling berat sebenarnya. Yang paling berat. Ada nggak sih pada saat itu tuh artinya tuh dari eksternal gitu, tantangan dari eksternal? Oh iya, secara teknis juga memang dari eksternal kita di PPI di Malaysia ini agak kesulitan secara birokrasi ya. Iya. Secara birokrasi, terus juga pengakuan kita sebagai organisasi di luar negeri itu agak lintas negara. Jadi kadang-kadang kita mau klaim apa-apa susah. Tapi rasanya itu sebagai tantangan biasa aja ya, karena walaupun berat, tapi memang itu konsekuensi kita berorganisasi di luar negeri sebagai warga negara Indonesia. Jadi ya kita lewatin aja sambil belajar, sambil menaklukkan satu persatu gitu. Masya Allah. Ada nggak titik jenuh pada saat jadi pemimpin? Kalau saya bilang jenuh, rasanya bukan jenuh ya, tapi lebih kepada, kalau kita sih saya nggak tahu bahasanya seperti apa, tapi burnout. Kita merasa titik lelah yang paling lelah gitu. Sehingga kita inginnya istirahat selama-lamanya gitu. Bukan artinya meninggal gitu, maksudnya sebisa mungkin kita istirahat yang paling lama yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, itu pernah ada di titik itu, tapi karena kembali lagi kita ingat alasan kenapa kita masuk ke dalam ranah ini, terus juga diperkuat dengan teman-teman yang ternyata wajahnya memasang wajah yang masih bersemangat, ceria dan lain sebagainya ya. Itu akhirnya, jadi timbul rasa semangat juga gitu. Oh, jadi pernah ngerasain juga di pasti titik pernah, itu ya. Baik. Kita jadi pernah ngerasain. Iya, memang rasa capek gitu ya, ditambah kadangkala bukan kita mau dihargain sama orang lain ya, tapi lebih kepada
istirahat. Kalau saya lebih bahasanya mungkin istirahat sejenak. Oke. Sejenak untuk kita menghela nafas, Iya, betul. lalu kita kembali lagi gitu. Jadi ada lah pasti setiap orang gitu dalam hidup tuh kadang-kala kuliah juga begitu ya. Jadi pasti ada rasa titik jenuh ya. Pasti ada. Gitu. Terus kalau bahasanya adalah titik terberat dalam hidupnya Hasbi Aduh. Titik terberat secara umum ya. secara umum. Tapi mungkin nggak bisa spesifik kepada satu peristiwa tertentu. Tapi yang jelas yang paling membuat kita akan merasa kecewa adalah ketika kita berharap sama manusia. Betul. Gitu nggak sih, Bi? Iya betul. Iya, karena entah kenapa pada ujungnya ya itu 100% menggantungkan apa yang kita percaya kepada manusia. Iya. Ujung-ujungnya kecewa dan kadang-kadang kita jatuh kepada titik terendah. Betul. Jadi memang kalau saya tuh selalu begini ya. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu dari manusia itu sendiri juga kadangkala kita pasti nggak ada puasnya. Betul. Nah disitulah ujian kita untuk tidak lagi berharap sama manusia. Betul. Sehingga semuanya terserah Allah aja. Yang penting Iya tugas kita ikhtiar kan gitu ya. Iya bener sih. Tapi kalau boleh secara jujur diungkapkan gitu sampai Ya. sekarang kadang kita masih terperangkap dalam praktek-praktek seperti itu. Betul, gitu kan. Kayak praktek-praktek. masih berharap sama manusia, misalkan kalau misalkan ketika terikat sama perusahaan berharap sama Bos. untuk kompensasi yang lebih misalkan Betul. atau dan dalam lingkungan lainnya pun terlibat hal yang sama gitu kan ya. Jadi ya walaupun kita katakan titik terendah kita karena berharap sama manusia, sampai sekarang kita masih belajar untuk melepaskan diri dari hal tersebut. Terus bagaimana cara pada saat pasti dong setiap kita tuh pernah merasakan titik di mana titik jatuhnya. Ya nggak gitu nggak? Betul. Atau jangan-jangan belum pernah ngerasain titik jatuh? Ayo itu tadi sudah pernah. Oh gitu. Iya. Nah, terus bangkitinnya gimana? Ini kan ada anak-anak muda di sini nih, bangkitin semangatnya, bangkitin motivasinya. Apa yang menjadi penyemangat? Mungkin agak klise ya, cuman ini nyata sih, maksudnya kita kembalikan kedekatan kita sama Allah sih. Cuman memang jujur sebagai pemuda juga kita kadang-kadang naik turun ya. Naik turun tuh. Betul, itu Pengen dirasakan dong sebenarnya masih nongkrong-nongkrong tuh pengen. Iya, ya kan? Tapi ya gimana ya, kita juga Iya, punya bisa. amanah kan gitu. Iya betul. Iya, Jadi iya. ya itu kadang-kadang kita berusaha sekuat mungkin lah untuk mendekatkan diri lagi. Kadang-kadang kalau kita sudah percaya bahwa titik terendah ini akan kembali diberikan kepada kita dengan satu titik yang lebih tinggi lagi, kadang-kadang motivasi kita munculnya di situ. Iya. Kadang-kadang munculnya. Masya Allah. Boleh tepuk tangan lagi sekali lagi buat Hasbi. Nah, terakhir ya. Pertanyaan terakhir adalah siapa sih orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Hasbi sampai dengan hari ini bisa akhirnya bisa memotivasi banyak orang, bisa menjadi influence banyak orang gitu, ya kan? Dari SMP sudah jadi ketua OSIS, SMA di MAN 4 ya, jadi ketua OSIS pula. Dan informasi yang saya dapatkan adalah menjadi ketua OSIS salah satunya semangat ya, ketua OSISnya semangat ya. Nah, ketua OSISnya semangat bener nih. Artinya kan pasti itu ada orang-orang yang berpengaruh di kehidupan Hasbi. Iya. Siapa orangnya? Saya nggak pernah menampik bahwa ibu paling ini sih, orang paling influence, Ya. yang memberikan influence paling banyak buat saya gitu. Karena memang dari kecil banyak banget keputusan yang sebelum kita putuskan harus didiskusikan dengan orang tua dan lain sebagainya. Tapi kadang kita ini ya sebagai pemuda merasa nggak boleh terlalu di-drive sama orang tua, nggak boleh terlalu ditentukan pilihan sama orang tua. Tapi kembali lagi kalau misalkan secara supranatural, metafisik, orang tua itu punya kekuatan sendiri yang hubungannya langsung dengan ridho Allah gitu ya. Kadang-kadang saya juga berpikir kayaknya nggak bisa banget nih ketergantungan sama orang tua gini-gini. Tapi kembali lagi bahwa secara pengalaman kita merasakan betul kekuatan supranatural itu, metafisik itu betul-betul ada di sosok seorang orang tua, khususnya ibu. Dan sekedar informasi, sampai dengan sebesar ini saya masih mencium ibu saya. Iya. Saya masih kadang-kala tidur melukin ibu saya. Betul. Walaupun sebesar ini. Artinya apa? Bahwa betul yang Bang Hasbi sampaikan bahwa seakan-akan setengah nyawa kita akan hilang ketika ibu kita tidak ada atau ayah kita. Oh ya, pokoknya orang tua kita nggak ada. Artinya dan setengah ridho Allah tuh ridho orang tua. Maka kalau misalnya dapat ridhonya Allah tuh seakan-akan kita mendapatkan surganya Allah tuh. Maka dari itu
Syukur alhamdulillah, berarti artinya orang tua masih ada sekarang? Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah masih ada, dua-duanya masih ada. Masih ada. Baik, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua yang ada di sini ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Hasbi. Ya, mudah-mudahan segmen kita kali ini atau program Sabi kita episode kali ini berbincang dengan Bang Hasbi Syuhada memberikan inspirasi buat anak-anak muda sehingga bisa mencontoh dari sosok Bang Hasbi. Baik, terima kasih telah menyaksikan program Sabi sharing asik bareng Abi, dan insya Allah kita akan ketemu di program Sabi selanjutnya. Saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.